Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan, yaitu kelanjutannya mengenai menggambar sketsa grafik. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan mengenai sketsa grafik. Nah, untuk menggambarkan suatu sketsa atau grafik fungsi polinom, jadi tujuannya kita mencari beberapa informasi seperti yang ada pada video sebelumnya. Jadi kita mencari kemonotonan, kecekungan, titik belok nilai ekstrim, titik belok nilai minimum, nilai ekstrim maksimum. Nah, kita cari itu untuk mendapatkan informasi yang mana bisa kita gunakan pada saat kita mau menggambarkan sketsa grafik. Dan untuk fungsi yang akan dibahas pada video kali ini merupakan fungsi polinom atau fungsi suku banyak. Adapun contoh soal yang diberikan yaitu sketsalah grafik pada fungsi fx sama dengan fx x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 1. Untuk menggambar fungsi ini sangat tidak mungkin kita melakukan uji coba titik-titiknya satu persatu, karena pada gambarnya nanti akan kurang bagus dari segi akurasi. Kemudian nanti kita akan menggabaikan beberapa hal penting seperti kecilnya kemonotonan hasilnya. Makanya untuk menggambarkan fungsi ini seperlunya kita bisa menggunakan beberapa informasi yang kita langsung saja untuk informasi yang bisa kita gunakan dari video-video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke poin pertama yang harus kita cari, yaitu mencari titik potong terhadap sumbu X ataupun titik potong terhadap sumbu Y. Tapi kali ini saya akan mencoba menggunakan titik potong terhadap sumbu X saja, karena untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y nanti fungsi ini harus dibuat sama dengan 0. Kemudian kita harus cari faktornya, kita harus cari akarnya, dan ini butuh waktu yang lama. Salah satu hal yang bisa menyelesaikannya menggunakan metode Horner. Makanya di sini saya hanya mencari titik potong terhadap sumbu X saja. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, kita buat X-nya sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan bahwa nilai FO atau Fx sama dengan 0, X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x min 1. F0 nya yaitu 0 pangkat 3 min 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 9 kali 0 dikurang 1, sehingga hasil F0 nya sama dengan min 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 0 dan min 1. Informasi kedua yang harus kita cari adalah kemonotonan, ya, dan nilai ekstrim. Untuk kemonotonan Fx akan monoton naik ketika F aksen X lebih dari 0, yang mana turunan pertamanya lebih dari 0. Setelah kita turunkan dari soal fungsinya, X pangkat 3 berarti turunannya 3x kuadrat min 12x plus 9 lebih dari 0. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, diperoleh X pangkat 2 min 4x plus 3 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan, diperoleh nilainya X min 3 dikali X min 1 lebih dari 0. Sehingga hasilnya diperoleh X sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita gambarkan di sini bahwa titik X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Oke. Ini 1 dan yang ini 3. Kita uji cobakan seperti yang pada video sebelumnya, nanti akan diperoleh hasil positif, negatif, dan positif. Nah, apabila kita gambar, ini akan naik, ini akan turun, lalu ini akan naik lagi. Nah, ini akan tercapai nilai maksimum ataupun nilai minimum. Di sini kita bisa langsung melakukan uji turunan pertama. Fx monoton naik apabila kita lihat tandanya positif, yaitu untuk monoton naik, jadi diminta hingga sampai 1. Gabungan dari 3 sampai tak hingga.
Kemudian untuk fx monoton turun pada titik 1,3. Tanpa kita sadari, ketika kita mencari kemonotonnya di sini, kita juga memperoleh titik stasionernya, yaitu di X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Tinggal kita tentukan apakah di titik X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ini tercapai nilai maksimum atau minimum. Di sini kita bisa langsung melakukan uji turunan pertama, yaitu uji F1 karena nilai positif, kemudian negatif, artinya kurvanya naik, kemudian turun ya, maka F1 di sini adalah nilai maksimum lokal. Sementara di F3 kurvanya yang semula turun kemudian naik, maka tercapai nilai minimum lokal. Untuk lebih lengkapnya di sini kita juga mencari nilainya. Yang mana F1 nilai maksimum lokal, yang mana F1 apabila kita substitusikan akan menghasilkan nilainya sama dengan 3, dan F3 apabila kita hasilkan ini akan memperoleh nilainya min 1. Selanjutnya kita menentukan kecekungan. Efeknya cekung ke atas ketika turunan kedua besar dari 0, sementara fx-nya cekung ke atas ketika f double aksen x-nya lebih dari 0, yang mana 6x kurang 12 lebih dari 0, yang mana x-nya lebih dari 2. Jadi kesimpulannya fx cekung ke atas pada selang 2 sampai tak hingga, dan fx cekung ke bawah pada nilai negatif tak hingga sampai 2. Dan yang terakhir kita cari yaitu titik belok. Titik belok terjadi ketika nilai turunan kedua sama dengan 0, mana f double aksen x sama dengan 0, yang mana 6x min 12 sama dengan 0, lalu x-nya diperoleh sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai F2. Nilai F2-nya adalah 2 pangkat 3 kurang 6 kalikan 2 kuadrat ditambah 9 dikali 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Jadi titik beloknya adalah 2,1. Jadi informasi-informasi yang sudah kita cari ini nanti kita rangkum di sini untuk mempermudahnya. Nah, titik potongnya yaitu 0,-1, titik ekstrimnya 1,3 disebut maksimum lokal, dan 3,-1 sebagai minimum lokal. Lalu titik beloknya 2,1 dan monoton naik pada interval negatif tak hingga sampai 1 dan 3 sampai tak hingga. Monoton turun pada interval 1 sampai 3 dan cekung ke atas pada interval 2 sampai tak hingga, dan cekung ke bawah dari negatif tak hingga sampai 2. Nah, jadi informasi yang ini bisa kita gunakan ketika kita mau menggambar sketsa grafiknya. Nah, ada hal penting yang harus kalian perhatikan, bahwa ada titik potong, kemudian juga ada selang, di mana penulisan keduanya hampir sama. Yang ini merupakan titik potong ini, dan yang ini merupakan selang. Monoton naik dan monoton turun itu merupakan selang. Jadi kalian harus perhatikan, walaupun bilangannya itu sama, tetapi itu berbeda sebenarnya. Untuk selang itu dibicarakan ketika kemonotonan dan kecekungan, sementara untuk yang titik potong itu merupakan titiknya maksimum lokal maupun minimum lokal. Nah, selanjutnya kita gambarkan. Dari titik tersebut kita buat dulu koordinatnya, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Lalu di sini ada titik, kita buat nih 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita buat 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Di sini minus karena dianya ke bawah. Di sini yang positif. Lalu kita tuliskan titik potongnya 0,-1, berarti titiknya X-nya 0 dan Y-nya min 1. Berarti letaknya di sini. Kemudian 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Letaknya berarti di sini kira-kira. Lalu 3,-1, X-nya 3, Y-nya min 1, berarti letaknya kemungkinan kira-kira di sini. Selanjutnya titik beloknya di 2,1, X-nya 2, Y-nya 1.
berarti kira-kira di sini. Nah, bagaimana dengan monoton naik, monoton turun? Nah, kita bantu menggunakan garis. Di sini saya ada 2 garis, di sini untuk fungsinya untuk monoton dan di sini untuk cekung. Untuk monoton naik pada interval negatif tak hingga sampai 1, satunya ada letaknya di sini, dan 3 sampai tak hingga di sini. Berarti ini akan naik dan di sini akan naik, sedangkan di sini turun. Nah, cekung ke bawah dari 2 sampai tak hingga, x-nya 2 sampai tak hingga, cekung ke atas. Ini atas dan yang setelah 2 berarti ini di bawah. Lalu kita lihat lagi gambarnya. Nah, karena di sini naik berarti dia mulainya ke atas, bukan ke bawah karena dia naik. Ini bukan yang ke bawah karena dianya monoton naik, ini hapus. Berarti gambarnya itu akan misalkan dari sini kita tarik, berarti akan gambarnya ke sini lalu nah, di sini merupakan titik belok dan ini merupakan nilai maksimum. Nah, kita mau lihat dianya katanya monotonnya naik, berarti gambarnya naik, tapi ketika di sini namanya jadi turun, interval dari 1 sampai ke 3, berarti ini tandanya ke bawah dan kemudian naik lagi. Nah, sedangkan cekungnya dari kurang dari 2 itu turun. Berarti gambarnya ke bawah, ini ke bawah, ini ke bawah. Sebelum ini juga turun ke bawah. Sedangkan lebih dari 2 ini baru dia naik cekungannya. Ini masih tetap ke bawah. Nah, inilah gambar dari sketsa grafik melalui informasi-informasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, baiklah, itu saja video yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.